Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Laksana Putra dengan NIM 220416020. Di sini saya akan membahas tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di negara Jepang. Sebelum itu, apa itu inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka tertentu. Selanjutnya, seberapa besar inflasi di negara Jepang di tahun 2012 sampai 2022? Kita bisa lihat grafik di atas dan tabel bahwa rata-rata dari tingkat inflasi di negara Jepang pada tahun 2012 sampai 2022 sebesar 0,736. Sedangkan modus dari tingkat inflasi di negara Jepang sebesar 0. Median dari tingkat inflasi di negara Jepang sebesar 0,5. Dari grafik di atas dapat kita ketahui keadaan di negara Jepang di tahun 2012 sampai 2022 mengalami kenaikan yang ekstrim dan penurunan yang ekstrim. Akan tetapi, dari keseluruhan data tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2012 sampai 2022 mengalami kenaikan yang tidak terlalu banyak. Tingkat inflasi di titik terendah dapat kita ketahui pada tahun 2021 sebesar minus 0,2. Hal tersebut dipengaruhi juga harga energi yang meningkat dan juga bergejolak atau naiknya makanan segar dan minyak beberapa. Sedangkan inflasi di titik tertinggi kita dapat melihat di tahun 2014 sekitar 2,8. Hal tersebut dipengaruhi bulan tersebut sebelumnya meningkatnya PPN di negara Jepang, dan PPN tersebut dilakukan oleh BOJ menaikkan suku bunga dikarenakan terjadi peristiwa besar, yaitu perang negara di negara Ukraina. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja 15-65 tahun yang belum dapat kerja ataupun belum dapat kegiatan produktif yang menghasilkan untuk dirinya. Selanjutnya, berapa besar pengangguran di negara Jepang di tahun 2012 sampai 2022? Dari tabel di atas dan grafik di atas dapat kita ketahui rata-rata tingkat pengangguran di negara Jepang pada tahun 2012 sampai 2022 sebesar 3,1272. Sedangkan modus dari tingkat pengangguran di negara Jepang sebesar 2,8. Median dari tingkat pengangguran di negara Jepang sebesar 2,8. Tren dan grafik di atas dapat kita ketahui bahwa keadaan di negara Jepang di tahun tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Walaupun demikian, di tahun 2020 ada peningkatan sedikit dibanding di tahun 2019. Akan tetapi, dari keseluruhan data tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2012 sampai 2022 mengalami penurunan yang sangat ekstrim. Tingkat pengangguran di titik terendah dapat kita lihat di tahun 2019 dengan nilai 2,4. Itu dipengaruhi oleh COVID-19 yang terjadi di negara Jepang. Alhasil, pekerjaan di PHK, dan titik tertinggi di tahun 2012 dikarenakan lesunya industri manufaktur dan kurangnya terserap di industri manufaktur, dan ditambah lagi menguatnya mata uang yen akibat lesunya tersebut. Alhasil, pemerintah Jepang mengelontorkan subsidi untuk industri otomotif. Sekian dari presentasi saya.